sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah, titik itu aja. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi, tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya, ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeri-ngeri sedap yang dikatakan oleh Beator ini. Dia bukan hanya mengatakan ijazah Jokowi itu yang palsu, bahkan Jokowi tidak mempunyai dokumen sama sekali. Dokumen apa yang dimaksudkan, saya cuplikan videonya sama kawan-kawan. Ini tambah seru ini. Dan kalau pernyataan dari Beator ini benar, Rektor UGM bisa kena sanksi. Ini nanti dicontohkan oleh Profesor Muzakir, pernah dialami oleh UI. Baru-baru ini ada orang terkenal yang coba menulis tesis doktor di UI, akhirnya ketahuan. Dibentuklah Dewan Rektor, Dewan Guru Besar namanya. Dan akhirnya apa ujung-ujungnya? Para pembimbing semua yang berurusan dengan meloloskan tesis doktor abal-abal tersebut kena sanksi. Nah, ini bakal terjadi kepada Rektor UGM. Tapi ini bakal juga klaim Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu palsu dari skripsi dan segala macamnya bubar juga kawan-kawan. Percuma pakai sistem EA segala macam, Rismon dan lain-lainnya, itu tak berarti apa-apa lagi kalau statement dari Beator ini benar. Karena runtuh semua penyelidikan dari Dr. Tifah, penyelidikan dari Roy Suryo, penyelidikan dari Rismon Seniper. Karena Rismon kan melihat ada skripsi, tidak ada tanda tangan segala macam, KKN segala macamnya. Beator masuk lebih tinggi lagi dari itu. Kenapa begitu? Kita dengarkan ucapan Beator. UGM itu mau menyatakan itu asli, sah, segala macam. Saya nggak ada urusan. Urusan saya adalah ijazah itu dari Pasar Pramuka. Dari A sampai Z-nya saya sudah ungkapkan bagaimana data-datanya dari Jogja, dari Solo dan segala macam. Jadi saya sebagai orang pro demokrasi sudah menemukan titiknya bahwa di situ ada diskusi tentang Pasar Pramuka. Saya mengungkapkan bahwa itu Pasar Pramuka. Kalau Pak Iman punya asumsi atau punya pendapat yang berbeda bahwa dia itu urusan dia. Tapi ini nggak perlu dibawa ke polisi. Ngapain dibawa polisi? Ini kan diskusi. Polisi kan punya urusan banyak, punya urusan lain. Kita kan nggak memfitnah, kita hanya mengumpulkan data, kita ungkapkan bahwa ini dilakukan di sana. Kan Pak Iman yang dari Pasar Pramuka yang katanya begini-begini bisa masuk ke jadi elitnya Solo, menjadi 8 orang terkenal itu. Kan mereka terus bisa rekayasa. Terus ada rekayasa lagi, hasil produksi dari Pasar Pramuka itu dibawa ke UGM, dimasukkan ke UGM menjadi arsip. Jadi seakan-akan semua yang punyanya Jokowi di UGM itu benar. Padahal itu juga sama dari Pramuka juga. Jadi ada pencocokan. Saya nggak peduli dengan Ibu Rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kan? Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada, di Solo tidak ada, di Jakarta tidak ada, di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Itu kan jelas tuh anaknya Dumatno bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi 20 tahun pada 20 tahun pertama 1985 sampai 2005 dia adalah milik pribadi. Seperti kita juga punya ijazah. Kita nggak tunjukin karena kita bukan siapa-siapa. Tapi 2005, 2010 pada waktu dia menang di Solo harusnya dia tunjuk dong. Saya Jokowi, ini keluarga saya, anak saya, ini ijazah saya, ini partai saya. Dia tidak tunjukin. Dan dia tidak juga lakukan verifikasi. Harusnya dia datang, anak-anak KPUD Solo, bawa dokumen ke SMA atau bawa dokumen ke UGM.
Bu, Pak, ini dokumen kami dari KPU mencocokkan. Verifikasi, ada beritanya. Saya datang, diterima oleh UGM, siapa dekan segala macam, mencocokkan verifikasi, bikin berita stempel UGM. Itu menunjukkan bahwa jelas dokumen Jokowi itu ada. Jadi sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah, titik saja. Tidak ada lain lagi. Kalau benar kata Beator ini, UGM pun sebenarnya kena tipu. Siapa yang menipu? Menurut Beator, ini Pak Iman yang menyusupkan dokumen itu semuanya ke UGM. Baik skripsi segala macam, ijazah. Kata Beator. Tapi yang agak bingung kita, kenapa Beator tidak dikadukan oleh Jokowi pencemaran nama baik? Itu yang agak bingung kita, menjadi pertanyaan kita kan? UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Bahkan Roy Suryo, Rismond, Tifa pun kena tipu. Kena tipunya kenapa? Yang diselidikinya itu di perpustakaan UGM kemarin oleh Rismond kan, yang diselidikinya itu barang yang diselundupkan oleh Pak Iman ke UGM itu. memang luar biasa ini. Dan yang diupload itu, yang dibuat di Pasar Pramuka itu, sekali lagi saya katakan, kalau Beator benar, kan kita bingung. Udah begitu, udah lama statement itu dibuat oleh Beator, tapi Beator ini sama sekali belum pernah dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Nggak ada yang berani mengadukannya. Sampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia. UGM sudah kena tipu, itu kalau Beator benar. Dan UGM pun disalahkan oleh Ahmad Ghazainuddin, pengacaranya Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Padahal mungkin sama-sama kena tipu kan? Kalau Rismond Sianipar kena tipu, mungkin efeknya tidak ada apa-apa sama dia, termasuk Ahmad Ghazainuddin. Tapi bagi rektor, ini ada konsekuensi menurut Profesor Muzakir. Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari rektoriat dan dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada
dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke. Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Dokter tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi saya ingin sampaikan. Ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar, ya prinsipnya itu, ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini, ya, istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Oke. Jadi kalau itu hasilnya, misalnya saja proses-proses itu hasilnya dinyatakan bahasanya, oh tidak benar begitu, berarti ini kesimpulan akademis yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi, tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya bahwa lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataannya harus dinyatakan tidak benar. Oke, baik. Kalau pernyataan tidak benar, berarti produk yang dihasilkan ijazahnya juga tidak benar. Baik. Yang bisa menguji pertama verifikasi benar dan tidak benar itu ya pertama dan yang paling utama adalah Dewan. Kalau di UGM saya kurang tahu persis, yang pada umumnya tadi kalau membandingkan dengan UI itu Dewan Guru Besar gitu ya. Oke.